Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elvi Simbolon dengan NIM 4521009 dari semester 2. Saya ingin menjelaskan tentang materi filsafat kelas, yaitu transisi ke neoplatonisme. Yang pertama yaitu Plotinus. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Platonisme menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya, akan tetapi pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Pokok ajaran Plotinus mula-mula tidak bermaksud untuk mengemukakan filsafatnya sendiri. Ia hanya ingin memperdalam filsafat Plato. Oleh sebab itu, filosofinya disebut pula dengan Neoplatonisme. Yang kedua adalah dialektik. Dialektik berasal dari kata dialog yang berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno, ketika diintroduksi pemahaman bahwa segala sesuatu berubah atau pantare. Kemudian Hegel menyempurnakan konsep dialektika dan menyederhanakannya dengan memaknai dialektika ke dalam trilogi tesis, antitesis, dan sintesis. Menurut Hegel, tidak ada satu kebenaran yang absolut karena berlaku hukum dialektik. Yang absolut hanyalah semangat revolusionernya atau perubahan pertentangan atas tesis oleh antitesis menjadi sintesis. Dialektik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Yang ketiga, emanasi. Emanasi secara sederhana adalah pancaran atau cahaya. Penjelasan analogis terdekat atas gagasan ini persis seperti lampu. Saat kita menyalakan lampu, maka cahaya lampu akan memancar mulai dari sumber cahaya hingga jarak terjauh yang dapat dijangkau oleh cahaya tersebut. Tentu saja, jarak terdekat pada lampu sebagai sumber cahaya akan mendapatkan cahaya paling terang, kemudian menggradasi semakin jauh, semakin gelap, hingga sangat gelap. Menariknya, pada gradasi cahaya ini tidak ada keterputusan cahaya antara yang lemah dengan cahaya yang sangat terang. Disinilah Platonis melihat antara yang satu dan yang banyak tidak terpisah, persis seperti lampu yang satu tetapi memancarkan cahaya yang begitu luas dan jauh. Dengan pandangan ini, dia mempertemukan dualisme filsafat Plato antara idea atau realitas universal dan materi atau realitas partikular. Dalam pandangan Plato, dua hal tersebut terpisah. Idea sebagai alam yang adiduniawi, sementara materi sebagai tiruan atau mimesis atas yang universal. Maka pandangan Plato ini ditepis oleh Plotinus bahwa dari yang universal ke yang partikular tidak terpisah, melainkan menyatu secara gradasional
dimensional, seperti menyatunya cahaya yang kuat dan lemah tadi. Jadi idea dan materia adalah salah satu kesatuan, hanya saja tingkat kemurniannya yang berbeda. Wujud idea lebih murni ketimbang materi. Cukup sekian dari penjelasan tentang transisi ke Neoplatonisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.